Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kanova dalam ibadah online Yehuda Kids. Sebelum kita mulai ibadah, Kanova mau bacain dulu ya apa aja peraturan-peraturannya. Yang pertama, adik-adik tetap harus pakai baju yang rapi ya. Yang kedua, jangan sambil makan dan sambil minum ya. Yang ketiga, jangan sambil main juga ya. Halo adik-adik, sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dulu dalam doa. Ayo, tangannya dilipat dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami semua untuk bisa mengikuti ibadah online kami. Bila sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan, bimbinglah kami dan sertai hingga kami selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik, mari kita memuji nama Tuhan. Yuk, bangkit berdiri, kita angkat suara kita. 1, 2, 3. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ayah dedek, sekarang saatnya kita duduk untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita pujikan dulu nama Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah mengumpulkan kami melalui sarana ibadah online. Biarlah ya Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman, Tuhan yang memberkati kami, memberikan hikmat sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik pagi hari ini? Hari ini Kak Fian ingin membagikan sebuah cerita di dalam perjanjian baru, yaitu tentang Lazarus dan Yesus. Mari adik-adik bawa Alkitab masing-masing ya, dan kita buka sama-sama Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44, ya kan? Nah, mari kita buka ya. Oke, jadi ada seseorang di Betania yang sedang sakit. Dia bernama Lazarus. Lazarus ini mempunyai kedua kakak wanita yang bernama Maria dan Marta, ya kan? Maria dan Marta pergi untuk memberitakan kabar bahwa ia mempunyai seorang adik laki-laki yang sedang sakit, ya kan? Kalau adik-adik lihat di ayat yang ketiga dalam Yohanes 11, dia bilang, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kedua kakaknya bilang seperti itu. Dan di ayat yang keempat, Tuhan bilang, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kalau adik-adik baca di dalam ayat yang selanjutnya, Yesus itu sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Dan ia bilang kepada murid-muridnya di ayat yang ke-11, dia bilang seperti ini, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Di ayat yang ke-13, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang bahwa Lazarus sudah mati. Ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, ya kan? Jadi saat Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati. Selama 4 hari tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan, bahkan Lazarus sudah dimasukkan ke dalam gua, ya kan, yang ditutupi oleh batu yang sangat besar, ya kan. Langsung Yesus pergi menemui Marta. Dia katakan, adikmu akan bangkit kembali. Terus Marta bilang begini, aku tahu di dalam kebangkitan pada saat akhir zaman. Marta menjawab, dia berpikir dia harus menunggu sampai hari terakhir untuk melihat Lazarus kembali. Terus Yesus katakan, kalau adik-adik lihat di ayat yang ke-25, dia bilang, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta percaya kepada Yesus. Dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Tapi bagaimana dia bisa menolong Lazarus? Marta katakan. Yesus jawab, setiap orang merasa sedih sebab Lazarus mati. Maria saudaranya menangis. Jadi semua teman-temannya berusaha untuk menghibur dia. Yesus juga pada saat itu dia menangis, ya kan? Yesus pergi dengan orang-orang itu ke kuburan. Sebuah batu besar tergeletak menutupi pintu itu, ya kan? Lalu Yesus bilang, angkatlah batu itu. Adik-adik bisa lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-39, kata Yesus, angkat batu itu, ya kan? Terus Marta bilang, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati, ya
ya kan? Orang-orang itu mendengar apa yang Yesus katakan, lalu ia mengangkat batu itu. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Dia katakan di ayat yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku." Ya kan? Terus Yesus berkata, ia berseru kepada Lazarus, "Lazarus, marilah engkau keluar." Orang-orang itu langsung melihat ke arah kuburan itu. Dan Lazarus berkata, "Ya." Dan ketika saat itu juga Lazarus keluar, dan Yesus menyuruh orang-orang itu untuk membuka kain-kain yang ada di dalam diri Lazarus. Dan ia berkata di ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Ya kan? Hanya anak Allah saja yang bisa memberikan kehidupan kepada orang mati. Ketika Lazarus keluar dan orang-orang itu melihat, ya kan, banyak orang yang mulai melihat mujizat itu, mulai percaya kepada Yesus, ya kan. Tetapi ada beberapa orang juga yang melaporkan Yesus kepada musuhnya, yaitu kepada pemimpin-pemimpin bait Allah. Dan setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya. Hal-hal positif apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Lazarus dan Yesus ini adalah, yang pertama, adik-adik harus percaya. Apapun keadaan adik-adik hari ini, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan adik-adik. Baik itu sekolah adik-adik, baik itu keinginan adik-adik. Mungkin ada yang butuh mainan, ada yang butuh buku untuk sekolah, ya kan? Ada yang butuh tas baru mungkin, ada yang butuh baju baru. Adik-adik harus tetap percaya. Dan jangan lupa, adik-adik juga harus berdoa sama Tuhan. Adik-adik minta apa yang adik inginkan, adik-adik berdoa. Adik-adik masuk dalam kamar, "Tuhan, saya mau ini, saya mau itu." Adik-adik harus ucapkan, amin. Dan yang ketiga, adik-adik harus baca Alkitab, supaya adik-adik bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik, ya. Untuk kuis minggu ini, Kak Fian mau adik-adik menceritakan kembali cerita tentang Yesus dan Lazarus ini. Dan apa hal-hal positif yang adik-adik dapatkan dari cerita Yesus dan Lazarus ini. Paling lambat adik-adik kumpulkan pada hari Selasa 9 Juni 2020. Bagi adik-adik yang berjemaat dalam GPI Yehuda, adik-adik bisa kirimkan ke grup Sunday School GPI Yehuda. Dan bagi adik-adik yang di luar jemaat GPI Yehuda yang mau ikut, adik-adik bisa kirimkan email ke Kak Fian, milanaoktaviana1@gmail.com. Ini akhir dari ibadah online Yehuda Kids. Sebelum kita mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan, sudah Tuhan melakukan ibadah online kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tumbuh dan tinggal tetap dalam pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan takut akan Engkau. Dan kami boleh Bapa menuruti setiap firman yang kami baca Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau
jamah kami, Engkau memberikan kami Tuhan hati yang lemah lembut Bapa. Terima kasih Tuhan, ini akhir dari ibadah kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan Kau jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya Bapa. Kami mau thanking itu semua Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang membentengi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Every step I take